Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah seluruhnya peserta kajian pada pagi ini semoga senantiasa sehat selalu. Yang saya hormati Umi Sarahulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah permudah segala urusannya. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya cintai juga peserta kajian pada pagi ini, baik dari peserta tahfidz, tahsin, Rumah Quran ataupun mungkin dari ada yang dari luar ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kita kesehatan, ya Allah masih membukakan mata kita ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa bernapas, bisa melihat anak-anak kita sehat, suami kita sehat, makanan pun sudah tersedia bahan-bahannya, minimal kita sama-sama doakan juga untuk saudara-saudara kita saat ini yang sedang terkena musibah ya, khususnya saudara kita yang di Cianjur gitu, mungkin hari ini mereka belum tahu mau makan apa gitu ya, atau ada yang belum menemukan keluarganya di mana ya, istrinya, anaknya atau kerabatnya mungkin yang belum ditemukan. Semoga Allah permudah ya urusan mereka di sana, semoga bantuan-bantuan juga sampai kepada mereka. Kita sama-sama doakan dengan ucap Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ya, minimal bantuan yang bisa kita berikan sebagai sesama muslim minimal doa ya insyaallah. Baik, salat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabinya, alhamdulillah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk taat untuk ajaran beserta jasa berkah. Alhamdulillah. Untuk pagi ini insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-A'raf ayat 180 sampai 186 di Al-Quran pojok ada di 173 sampai 174, mohon maaf. Di Al-Quran pojok ada 100 di halaman 174. Bagi yang ingin menyiapkan dipersilahkan. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh di sini ada Kak Bunda Istiamah. Boleh Bunda? Bunda Istiamah sudah di tempat, tadi lagi masak ya Bunda Istiamah ya. Hadir, baik. Bunda bisa tilawah Bunda? Allah akan disampaikan oleh Bunda Istiamah. 174 halamannya, untuk ayatnya 180 sampai 186 Bunda. Untuk ayatnya 180 sampai 186. Baik, insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Istiamah. Pada Bunda Istiamah, waktu dan tempat silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قديس بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Istiamah yang telah membacakan surah Al-Alaqnya ayat 180 sampai 186. Semoga dengan bacakannya ayat suci Al-Qur'an pada pagi ini menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Baik, insyaallah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, insyaallah tadabbur Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180 sampai 186. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarahwulan, SAGMPD, selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di Zoom ya, online. Alhamdulillah dengan semua nikmat yang Allah berikan gitu ya pada kita semua. Tadi sudah disebutkan Ustazah ya, banyak sekali ya, Masya Allah, dan masih banyak lagi nikmat yang belum kita sebutkan ya. Kalau kita hitung-hitung, subhanallah gitu, betapa Allah maha baik sekali sama kita ya. Allah mencukupi semua kebutuhan kita gitu kan. Ya, tinggal kita yang kadang nggak sadar gitu ya, atau kurang menyadari ya, atau misalnya belum ngeh gitu ya. Kalau bahasa kitanya tuh belum ngeh kalau sebenarnya kita tuh sedang dihujani nikmat oleh Allah gitu. Karena kadang manusia lebih fokus pada sakitnya, pada yang enggak enaknya, atau pada yang tidak dimilikinya gitu ya, sehingga jadi menutupi itu nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Ustazah, sehat ya. Alhamdulillah, Umi sehat. Alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah. Kita turut berduka cita ya atas musibah gempa yang terkena menimpa saudari-saudara kita di Cianjur ya. Ya semoga Allah mengganti yang hilang dengan yang lebih baik, memberikan kesabaran ya kepada saudara-saudara kita di sana, cukupkan rezekinya ya, melapangkan dadanya untuk menerima takdir Allah ya, karena begitulah ya takdir Allah.
insya Allah ketika kita tetap positive thinking ya, berprasangka baik kepada Allah, pasti ada hikmah ya di balik semua bencana gitu ya. Semoga Allah kuatkan iman Islam mereka ya, Allah sehatkan semuanya insya Allah. Baik ya, jazakallah khair Bunda Isti yang sudah membacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 sampai 186 ya, yang hari ini akan kita tadaburi bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-180 di sini tentang ya, jadi ayat-ayat ini tentang kedatangan azab Allah kepada orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. Ya. Di ayat yang ke-180, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita tahu Allah memiliki asmaul husna, ya, di mana ada dua pendapat yang menyatakan bahwa ada ulama yang menghimpun asmaul husna itu menjadi 99 ya, ada 99 asmaul husna. Tapi ada pendapat yang lain juga yang mengatakan bahwa Allah memiliki lebih dari 99 asmaul husna. Mau yang masyhur kita mengenal bahwa Allah memiliki 99 asmaul husna. Ya. Nah, kita tahu ya, asmaul husna ini penting sekali kita pelajari ya, kita baca, kita hafalkan, kemudian kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka kita mengenal Allah ya, mengenal Allah lebih dekat, mendekatkan diri kita kepada Allah ya, karena ternyata menghafal asmaul husna itu memiliki keutamaan ya. Ini ada beberapa keutamaan ya yang bisa didapatkan ya. Kalau di dalam kitab Khawas Asmaul Husna litadawi wa qada'il hajat ya, oleh ulama ya Muhammad bin Alwi al-Aidarus ya, Khawas Asmaul Husna yang menyebut Asmaul Husna bermanfaat bagi urusan dunia, agama, dan akhirat. Dan zikirnya dinamakan kumpulan kebaikan-kebaikan, kunci-kunci keberkahan, dan singkapan kejelasan. Tidaklah kesulitan yang ditekuni dengan Asmaul Husna, melainkan Allah lapangkan kesulitannya. Tidaklah hutang, melainkan Allah tunaikan hutangnya. Tidaklah kekalahan, melainkan Allah akan menolongnya. Tidak orang yang dizalimi, melainkan Allah kembalikan kezalimannya. Tidaklah orang yang sesat, melainkan Allah beri petunjuk. Tidaklah orang yang sakit, melainkan Allah sembuhkan penyakitnya. Tidaklah kegelapan hati, melainkan Allah terangi hatinya dengan Asmaul Husna. Insya Allah. Kemudian, ya, di dalam hadis juga ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka akan masuk surga. Ya, insya Allah. Jadi penting ya kita ada di sini. Akhwat filah hafal semua ya Asmaul Husna ya. Ustazah hafal ya. Ya, bisa diulang-ulang terus ya ketika kita berdoa. Kita gunakan Asmaul Husna ya, disesuaikan misalnya ketika kita minta rezeki maka perbanyak kita mengucapkan ya Fattah, ya Razak ya. Kita ulang-ulang ya Goni, ya Mugni gitu. Ya misalnya itu salah satu contoh. Itu pentingnya kita mengenal ya Asmaul Husna, kemudian kita hafalkan sehingga ketika kita berdoa kita
tahu ya nama yang mana yang kita sebutkan ya, kemudian dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah Bunda Isti hafal sejak kecil. Masya Allah, barakallah ya Bunda Isti. Ya, kita hafalkan ya, tentunya dengan artinya juga ya, sehingga kita bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa takut ya, kita tahu bahwa Allah yang memberikan keamanan ya. Ketika kita merasa aduh gimana nih besok nih, aduh nggak jelas nih, aduh gitu ya, ketika kita merasa galau gitu kan ya, kita tahu bahwa Allah Al-Muhaimin yang maha mengatur ya, tenang, ada Allah yang ngatur gitu ya, gitu. Jadi kita mengenal Asmaul Husna itu ya dalam rangka kita semakin mengenal dekat Allah ya, kemudian ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin dekat sama Allah ya. Kita panggil ya, apalagi kan kalau misalnya ketika kita mencintai Allah, kita pasti akan sering ya manggil-manggil menyebut nama Allah ya. Kan tanda-tanda orang cinta begitu ya. Kalau orang lagi jatuh cinta sama manusia pasti deg-degan ya, ketika namanya disebut aja deg-degan ya. Kalau dalam surat Al-Anfal itu dikatakan ya bahwa ketika orang beriman itu disebut nama Allah, bergetar hatinya ya, deg-degan Allah gitu ya, beda gitu ya. Orang kafir menyebut nama Allah dengan orang beriman menyebut nama Allah, pasti ada sentuhan tersendiri di dalam kolbunya ya, yang melembutkan kolbunya gitu ya. Hati itu dilembut ketika nama Allah disebut, apalagi dengan mengulang-ulang Asmaul Husna ya. Semakin Asmaul Husna diucapkan itu rasanya semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah gitu ya. Semakin rindu dengan Allah gitu ya. Semakin ingin bertemu dengan Allah ya, karena kita benar-benar ya Allah, Masya Allah, ternyata Allah itu maha gitu ya. Dan ketika kita memahaminya, maka orang beriman itu akan mendapatkan ketenangan ya, Asmaul Husna. Nah, di antara keutamaan Asmaul Husna yang di sini yang saya dapatkan ya, Asmaul Husna itu bisa terkabulnya doa ya. Jadi ketika kita berdoa, maka dianjurkan menyebutkan Asmaul Husna. Ya, tadi sudah dibacakan, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, jadi adab ketika kita berdoa, ya, kita berdoa nih, kita punya hajat, maka sebelum kita minta sama Allah, nah, ucapkan dulu Asmaul Husna, ya, sesuai dengan permintaan kita. Ketika kita lagi minta rezeki, ya, kita sebutkan nama-nama Allah yang berhubungan itu. Ketika kita sedang kecukupan ya, kita ingin dibuat kaya ya, kita sebutkan gitu ya. Ketika kita merasa takut ya, jadi ketika kita merasa sedih, merasa tidak disayangi ya oleh manusia, kita tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Terus begitu. Jadi ketika kita berdoa, maka sebutlah Asmaul Husna. Ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ya, karena pada saat itu Abu Jahal itu melecehkan menyebut Allah itu pada saat itu ya, orang-orang, karena kan sudah disimpangkan ya dulu dari agama Ibrahim, mereka tetap ke Ka'bah, tapi Ka'bahnya penuh dengan patung ya pada saat itu. Kemudian mereka menyembah Al-Lata wal Uzza. Jadi Al-Lata itu mereka plesetkan dari Allah gitu ya. Allah mereka menyebutnya Al-Lata, dan Al-Uzza itu dari Al-Aziz katanya, seperti itu. Ya, kok itu ya. Jadi Abu Jahal itu ngeledek gitu ya, kok menyebutkan Al-Lata wal Uzza katanya. Ya, lalu turunlah ayat ini gitu.
ayat ini ya. Memang hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu milik Allah dan bermohon, kita memang diperintahkan untuk bermohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi gitu. Ketika kita menyebutkan Asmaul Husna, nah orang-orang kafir pada saat itu, ya orang Abu Jahal itu menyebutkan Al-Lata wal Uzza, ya. Nah, kita nggak boleh tuh pakai Al-Lata wal Uzza, ya. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, ya, karena sudah ada di dalam Al-Qur'an ya nama-nama Asmaul Husna. Kemudian kita akan mendapatkan surga. Ya, Allah menjadikan setiap orang yang mengamalkan Asmaul Husna dalam perkataan dan juga kepribadian atau tingkah lakunya, ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Allah mempunyai 99 nama, ya, 100 kurang 1. Barang siapa memahaminya akan masuk surga. Hadis Bukhari, ya. Jadi ya mungkin awalnya dibaca, dipahami artinya, kemudian dihafalkan, ya, kemudian diamalkan sehingga kita tahu ketika kita mau doa apa, kita nyebutnya Asmaul Husna yang mana ya, gitu. Asmaul Husna yang mana yang akan kita sebutkan. Baik, kemudian dengan Asmaul Husna kita lebih mengenal Allah, ya, lebih dekat kita mengenal Allah. Semakin kita ulang-ulang, semakin kita baca, semakin kita pahami, gitu ya, itu kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat, semakin rindu ingin bertemu dengan Allah, ya. Kemudian meneguhkan iman, ya. Ketika kita sungguh-sungguh mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan, kita akan semakin menyadari kebesaran Allah, ya. Ini tentunya akan menambah, ya, dan meneguhkan keimanan kita. Kemudian memberikan rasa aman, ya, sebentar ya, di sini. Baik. Baik, yang kelima, memberikan rasa aman. Ya. Yang kelima, memberikan rasa aman. Jadi dari 99 nama yang tercantum, kita akan tahu bahwa salah satu sifat besar Allah adalah Maha Pelindung. Sehingga kita merasa aman dimanapun, ya, karena cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi kita. Ya. Kemudian teringat akan dosa. Ya, tentunya ketika kita mengenal nama-nama Allah, kita akan sekalian mau muhasabah diri, gitu ya. Insya Allah, ternyata kita ini banyak dosanya. Ketika kita tahu Allah itu ternyata maha baik sama kita ini kurang bersyukur, ya. Bahkan Allah saja memiliki sifat asyakur, ya. Allah aja punya sifat, punya nama asyakur, gitu, yang mensyukuri, gitu ya. Masa Allah bersyukur sih sama kita, gitu ya? Masa Allah aja bersyukur, ya? Allah mensyukuri hambanya itu dengan memberikan nikmat yang banyak, gitu. Bayangkan Allah punya asyakur, gitu. Ada Asmaul Husna namanya asyakur. Masa kita nggak bersyukur sih, gitu kan, ya? Allah saja, ya, punya sifat
Asyakur. Masya Allah. Kemudian di dalam Asmaul Husna ini tadi ya ada sifat-sifat Allah ya, yang ada juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ini apa? Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 22 sampai 24. Nah, di sini ya termasuk sifat-sifat Allah yang harus kita imani. Kemudian dengan mengenal Asmaul Husna, kita jadi takut akan siksaan akhirat ya. Karena Allah itu juga maha keras siksanya ya. Seperti itu. Baik ya. Jadi itu Masya Allah, Asmaul Husna memiliki keutamaan yang banyak sekali gitu ya, yang bisa kita amalkan dan mendatangkan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak ya untuk kita semua. Kemudian di ayat yang 181, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Ya. Sehingga Allah katakan di antara. Jadi memang tidak semua. Ya. Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ya, di antara, memang enggak semua. Di antaranya ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Ada. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, gitu. Jadi di antara umat itu ada ya segolongan, sebagian ya, di dalam ayat yang lain tadi saya katakan itu dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, bahwa kalian adalah umat yang terbaik yang mengeluarkan manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya, yang menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf ya, dan kemudian menghalangi manusia dari perbuatan munkar gitu kan. Jadi dan umat di antara yang orang-orang yang Allah ciptakan itu ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil ya. Jadi segolongan di antara semua manusianya ada di antaranya yang gitu ya, yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, yang mengajak manusia tadi kasih petunjuk. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang adil gitu ya. Masya Allah. Kalau kita punya pemimpin yang adil tuh enak gitu kan. Seperti Umar bin Abdul Aziz ya, Masya Allah, yang kepemimpinannya kalau tidak salahnya 2 tahunan gitu ya. Tapi sudah bisa merubah masyarakatnya, bukan hanya manusianya, bahkan sampai binatang-binatang ternak, sampai pertaniannya ya. Kenapa? Karena kesolehan Umar bin Abdul Aziz, kebaikannya, keadilannya gitu ya, sampai dirasakan oleh semuanya, bukan hanya sama manusia tapi sama binatang ya. Dalam waktu yang singkat, karena keadilannya itu ya, bahkan bisa merubah orang-orang yang udah nggak ada lagi yang mau terima zakat gitu ya, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu kan. Insya Allah kita kalau punya pemimpin gitu enak banget ya. Dan bahkan sampai binatang ternak itu rukun, binatang ternak itu rukun, ya, pertanian subur, ya. Bahkan jadi sampai dulu kan nggak ada handphone ya, nggak ada WhatsApp ya, nggak ada internet ya, itu bahkan orang-orang di gunung itu tahu ketika kambing-kambingnya, ya, penggembalaannya itu mereka pada berantem gitu ya, pada ini gitu ya, nggak nurut gitu kan.
Mereka udah tahu tuh, wah, ini kayaknya Umar bin Abdul Aziz sudah nggak ada. Masya Allah. Jadi mereka tahu Umar bin Abdul Aziz itu meninggal karena tanda-tanda alamnya gitu. Tanda-tanda alamnya yang ya itu tadi, ya, kambing yang digembalakannya itu udah nggak nurut lagi gitu kan. Insya Allah ya. Jadi begitulah pentingnya seorang pemimpin, itu sangat berpengaruh dengan apa yang dipimpinnya, baik dari manusianya maupun alamnya, maupun dengan alamnya tadi, binatang, hewan ternaknya ataupun pertaniannya. Insya Allah. Ya, itu pentingnya sekali, makanya kita memilih pemimpin yang soleh seperti Umar bin Abdul Aziz tadi. Karena itu sangat berdampak. Nggak bisa kita bilang apa sih gitu kan ya. Mohon maaf ya, kalau di Indonesia mungkin namanya enggak, saya nggak mau berpolitik gitu kan. Bilangnya begitu ya. Padahal maksudnya ya udah nggak usah berpolitik, yang penting kita memilih pemimpin gitu ya. Nggak berpolitik nggak apa-apa, tapi kita harus memilih pemimpin yang soleh, yang muslih, bukan hanya soleh tapi muslih. Bedanya kan tahu ya, kalau soleh untuk dirinya sendiri, kalau muslih dia memperbaiki yang lain. Gitu. Kalau soleh ya dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam yang 5 udah selesai. Itu soleh. Tapi untuk dirinya sendiri, yang kita butuhkan itu adalah soleh dan muslih. Dia soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mensolehkan orang lain. Ngajak orang ke surga, ngajak orang berbuat baik, memperbaiki alam lingkungannya juga, gitu, bermanfaat bagi manusia, gitu ya. Ya, seperti Umar bin Abdul Aziz yang ketika pertama kali menjadi khalifah itu, kemudian dia bekerja keras ya, saking kerasnya sampai kemudian beliau sakit dan meninggal ya, dalam waktu yang cuma 2 tahunan, tapi bisa merubah kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu, ya, bahkan alamnya juga tadi ya, pertaniannya menjadi subur, hewan ternaknya juga banyak ya, dan nurut ya binatang. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, mereka penggembala sudah tahu ya, tanpa internet ya, pada saat itu nggak ada berita online gitu ya, pada saat nggak ada berita online, nggak ada WhatsApp ya yang di-share informasi, nggak ada internet, tapi mereka sudah tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Dari mana? Dari hewan penggembalaannya. Ya, ternyata binatang-binatang ternaknya itu jadi nggak nurut gitu, jadi nggak nurut, jadi nggak patuh. Ya, Masya Allah. Kemudian di ayat yang 182, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang nggak mau dengar, nggak mau baca Quran, abai gitu ya, merasa udah enak kok hidup saya mah, yang penting bahagia, saya nggak nyusahin orang gitu kan. Tuh lihat tuh orang-orang yang pada baca Quran kok malah miskin sih gitu ya, misalnya ya, seperti itu. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya. Jadi sesuai tadi dengan judulnya, ya, istidraj ya. Jadi ada orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia yang banyak, yang cukup, sehingga mereka mendapatkan padahal mereka jauh dari ayat-ayat Allah. Ya. Padahal mereka menolak. Ya. Mereka tidak mau beriman kepada ayat Allah. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Iya, di situ Allah berikan istidraj. Ya. Allah berikan istidraj.
Ya, jadi dibiarkan mereka dengan kesenangannya, dengan merasa dirinya aman. Nah, saya juga nggak baca Quran, hidup saya bahagia kok, enak gitu ya. Kok itu orang-orang yang pada baca Quran malah pada miskin-miskin, pada segala macam ya. Seperti itu. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi Allah biarin aja, ya udah orang-orang yang didustakan, ya Allah biarkan, Allah kasih ya istidraj berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, di mana suatu saat Allah akan turunkan bencana kepada mereka. Di ayat yang 183, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Ya, Insya Allah. Dan aku, Allah, akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Ya, udah biarin aja, nggak apa-apa. Ya, mereka nikmatin dulu ya. Kasih waktu gitu kan ya. Sehingga mereka tuh, ya, seperti peristiwa yang sudah kita kenal ya, di Desa Lagetang ya. Pernah tahu ceritanya ya? Desa Lagetang yang belum tahu ya? Nah, Desa Lagetang itu tahun 1955 ya. 1950-an ya. Desa Lagetang itu adanya di Banjarnegara. Ya, nanti bisa searching di YouTube kalau mau lihat cerita lebih rincinya. Desa Lagetang itu di Banjarnegara di Jawa, di mana pada saat itu masyarakatnya punya kebiasaan memanggil merayakan dengan tarian-tarian, nyanyian, kemudian habis itu mereka berzina, ya. Jadi pesta, nyanyi, menari, kemudian berzina. Nah, awalnya itu sebulan sekali gitu ya, kemudian seminggu sekali gitu kan. Nah, kemudian sampai akhirnya mereka melakukannya setiap malam. Kemudian dan perzinahannya itu sudah masif satu desa itu, ya, sampai zinanya itu seorang ayah sama anaknya, seorang ibu sama anaknya, gitu, ya. Nauzubillah min dzalik, sampai kerusakannya parah. Hingga datang suatu malam, ya, kemudian hujan deras, gitu ya, dan mereka masih tetap melakukan itu, ya. Mereka melakukan itu dan akhirnya sampai besok paginya, ya, besok paginya itu desa yang tetangganya gitu, desa-desa tetangganya itu menemukan Desa Lagetang itu sudah hilang, ya, ketutup tanah, disisakan 2 orang perempuan, ya, untuk menjadi saksi bahwa di situ memang desa mereka dulu. Dan itu caranya ditutupnya itu dengan gunung namanya Gunung Empun-Empunan ya Bu. Gunung ya. Jadi di sebelahnya itu ada gunung. Jadi ini Desa Lagetang, ini ada ini ya, ada desa yang lainnya gitu, ada tanah yang lainnya. Ini ada gunung. Nah, ujung gunungnya kan gunung begini ya. Ujung gunungnya ini kecoak gitu, diambil terus ditumpahkan ke Desa Lagetang. Masya Allah. Jadi itu berjarak. Jadi bukannya longsor, bukan. Kalau longsor kan ke bawah ya. Ini jadi benar-benar atasnya gunung itu diambil oleh Allah, kemudian ditimpakan ke Desa Lagetang. Ya. Nanti bisa lihat di YouTube ya, banyak gitu ya. Atau bisa datang langsung ke Desa Lagetang, masih sekarang masih ada ya. Dan itu nggak banyak dipelajari ya oleh kita ya, padahal itu menjadi suatu pelajaran yang sangat penting sebagai bukti gitu. Ya, bahwa ketika tadi ya Allah berikan tenggang waktu, biarin aja mereka merasa mereka benar gitu ya. Setiap bulan mereka ngadain acara begitu berzina ya, pesta berzina, sampai seminggu sekali, sampai akhirnya setiap malam mereka melakukan itu ya.
Allah sudah berikan tenggang waktu ya, sampai akhirnya datanglah ya keputusan Allah, di mana azab Allah itu sangat dekat ya. Dan benar-benar gitu. Itu gunungnya itu keambil gitu dan ditumpahkan ke desa. Gitu. Ya. Masya Allah. Sungguh rencanaku sangat teguh ya di dalam surah 84. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas ya. Nah, jadi di sini asbab nuzulnya ketika itu Rasulullah mengajak ya orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah. Ya, Rasulullah mengajak manusia ya pada saat itu untuk beriman kepada Allah. Ya, takutlah kepada azab neraka, takut ayo gitu. Gimana sih kita tahu gitu ya? Kayak kita ya, kita tahu akan suatu hal ya. Kan Rasulullah pernah lihat surga, pernah lihat neraka gitu ya. Dan Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, ayo gitu kan, jangan sampai masuk neraka gitu kan. Tapi orang-orang tuh nggak percaya gitu kan. Ya, Masya Allah. Jadi kita jangan sedih ya kalau kita sekarang ini kita nih berdakwah, ya kita ajak orang kepada kebaikan, terus kita diketawain, dibilang gila gitu kan. Ah masa sih gitu kan. Rasulullah pernah ngalamin gitu. Rasulullah tuh udah ngalamin, bukan cuma kita ya. Rasulullah lebih dahsyat gitu kan. Dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya dikatain gila gitu kan. Dilemparin batu sampai berdarah-darah gitu kan. Dengan pedang dan sebagainya. Jadi kalau kita berdakwah mengajak manusia terus kita diketawain, dikatain gila ya atau dianggap aneh dan sebagainya gitu ya. Nah, jangan sedih ya. Apalah kita gitu kan. Rasulullah aja yang dikasih gelar Al-Amin ya kan. Rasulullah nih Muhammad Rasulullah SAW yang punya gelar Al-Amin yang dipercaya di kota Mekah pada saat itu gitu kan. Orang terpercaya. Jadi gelar Al-Amin itu kan diberikan sebelum Rasulullah menjadi Rasul kan. Muhammad Al-Amin terpercaya itu sebelum menjadi Rasul. Muhammad itu sudah menjadi orang kepercayaan orang kota Mekah gitu. Tapi ketika menjadi Rasul menyampaikan wahyu itu orang pada nggak percaya semua ya. Wah ini udah ngigo nih gitu. Muhammad ngigo nih. Ya, gila nih dia udah gila gitu. Ya. Padahal sebelumnya mereka ya memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Ya. Jadi Rasulullah SAW adalah pemberi peringatan. Ya, sama kepada kita ya. Ketika kita tadi ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi kita kan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, ya. Jangan pacaran ya, agar jangan mendekati zina gitu kan ya. Kan kita mengajak manusia, kita ingetin ya. Seperti itu. Kemudian dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Ya. Jadi bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah tanyakan, Allah katakan, apakah mereka tidak memperhatikan ya kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Ya. Lalu berita mana lagi setelah ini akan mereka percayai? Terus mau percaya sama siapa lagi gitu? Mau berita kayak apa lagi ya? Insya Allah kalau kita membaca sirah gitu ya, bagaimana Rasulullah itu sabarnya ngikutin maunya orang-orang kafir Quraisy.
Ya, hai Muhammad, coba ya sampai kalau emang benar kamu tuh nabi dan rasul, tuh belah tuh bulan gitu kan. Kan itu ngejek banget itu, ya kan? Kalau buat kita tuh ngejek banget ya. Tapi itu Rasulullah lakukan dengan izin Allah. Ya. Bulan dibelah gitu kan. Dan karena mereka itu memang cuma ngejek doang, ya mereka juga nggak beriman karena cuma ngejek doang, ya. Wah, beneran nih kita lagi disihir sama Muhammad. Mereka tetap mengatakan, wah kita lagi disihir nih, memang Muhammad itu penyihir, malah begitu jawabnya. Insya Allah ya. Terus mau pakai cara apa lagi gitu kan? Kalau kita kadang udah gimana lagi ya, kita udah begini, kita udah begitu, tapi kok mereka belum gitu ya. Kalau kita kan suka gitu ya, nggak sabarnya kita udah usaha nih, udah kita baikin, udah kita kasih, udah kita datengin, udah kita silaturahmin, udah gitu ya. Karena manusia kan gitu ya. Tapi dia masih kekeh nggak mau nolak, ya begitu memang. Ya. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah udah memberikan kabar gembira, peringatan, ya, udah dikasih bukti-bukti, ya, bahkan sampai bulan mereka minta bulan dibelah juga, dibelah itu bulan, Masya Allah. Tapi tetap aja mereka nggak mau beriman, bayangin, ya. Jadi kita pahami, ya, kita kan nggak sampai belah bulan ya. Kita aja nggak sampai belah bulan. Rasulullah tuh udah sampai belah bulan loh, gitu. Ibaratnya tuh. Tapi karena hati mereka udah dikunci ya oleh Allah. Ya, lalu berita mana lagi setelah ini akan mereka percayai? Ya, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Ya. Ya. Kita berlindung kepada Allah, maka itu dia sekali lagi nikmat hidayah. Hidayah adalah nikmat utama ya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberikan petunjuk oleh Allah, nggak menjadi orang yang sesat. Kita masih diberikan keimanan ya, mau menerima ayat-ayat Allah ya, tanpa bertanya-tanya gitu kan. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Enggak. Nah, kita menerima ya, menerima ayat-ayat Allah semuanya kita terima. Kita nggak nanya-nanya lagi kenapa gitu kan. Kita menerima. Ya, dan itu adalah hidayah, dan Allah yang memberikan hidayah itu kepada kita semua ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tadi ya di ayat 181 di mana ada umat yang memberi petunjuk kepada kebenaran ya. Kita mengajak manusia sebanyak-banyaknya ya untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis ya, belajar terus ya. Dan kita tidak merasa bahwa diri kita juga lebih baik gitu. Kita nggak tahu ya, kita sama-sama berjuang ya mencapai husnul khotimah, mencari ridhonya Allah ya. Kita hanya mengajak manusia kuntum khairu ummah, kita ingin menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Ta'muruna bil ma'ruf ya, mengajak manusia pada kebaikan. Yuk kita ngaji, yuk kita baca Quran, yuk kita menebar kebaikan banyak-banyak, yuk kita menanam yang banyak, yuk kita memelihara ya, tidak merusak, yuk kita jangan sombong, yuk kita jangan terus ya, mengajak manusia pada kebaikan. Dan kebaikan itu bentuknya banyak ya, bukan hanya membaca Al-Quran yang dari pagi pegang Quran begini aja kan, karena Rasulullah juga nggak begitu kan. Al-Quran itu kan diamalkan ya, bukan hanya pegang Quran dari pagi sampai sore terus nggak mikirin yang lain, enggak ya, tetap karena pemahaman yang salah juga akan membuat Islam juga tidak baik gitu kan.
Karena Rasulullah itu pun kalau digambarkan kan karena khuluquhul Quran. Ya. Aisyah itu menggambarkan Rasulullah itu perilakunya Al-Qur'an, ya, perilakunya, khuluquhu, khuluknya, perilakunya, ya, perilakunya itu adalah atau praktek dari Al-Qur'an, ya. Bukan hanya membaca dan menghafalnya saja, tapi mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jadikan tadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, yang amar ma'ruf, nahi munkar, gitu ya, beriman kepada Allah, ya, dan senantiasa bersyukur ya dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, ya, semoga ini bisa menjadi hikmah, pelajaran ya bagi kita semua agar kita lebih dekat dengan Allah dengan tadi ya mengulang-ulang Asmaul Husna, menghafalnya, kemudian kita berdoa dengan Asmaul Husna, kemudian kita bertambah keimanan dan kedekatan kita dengan Allah dengan Asmaul Husna, ya, kemudian kita bisa menjadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, gitu ya. Dan kita terus mengajak manusia, dan kita tahu ya bagaimana perjuangan Rasulullah tadi ya sampai dikatakan gila, gitu kan ya. Ya, kalau sudah kasih peringatan segala macam, ya, bahkan Allah di sini mempertanyakan ya, terus mau berita kayak apa lagi gitu ya, mau berita apa lagi yang bikin kamu percaya gitu kan, udah dikasih contoh semuanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadabbur kita pada pagi ini, semoga menambah keimanan kita semua ya, menambah keimanan, hikmah, kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah ya. Semoga Allah juga membuka ya pintu-pintu rezeki kita semuanya sehingga kita bisa menunaikan haji dan umroh ya. Kita pengen haji dan umroh sekeluarga semua ya, insya Allah. Ingin sekali ya kita bisa haji umroh sekeluarga ya, bahkan sekeluarga besar ya, kayak kita juga pengen masuk surga sekeluarga besar ya, kemarin kita sudah bahas itu ya, masuk surga sekeluarga besar, kita pengen haji umroh juga sekeluarga besar ya, dengan rezeki dari Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau takunana minal mumtarin, kebenaran itu datangnya dari Allah, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ragu. Dan jika ada salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Yang mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan pada Al-Qurannya, luar biasa. Mungkin kita menerima pesan yang sama, hanya berbeda menerima ya Mia. Ada yang mungkin datang ayat-ayat cinta dari Allah, ada yang menerimanya semakin cinta, ada yang terketuk hatinya, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang tambah membenci. Posisikan kita semoga termasuk ke dalam orang yang ditambah kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pesan-pesan yang sampaikan lewat Al-Quran ketika kita menerima ayat-ayat Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, Umi, ini ada pertanyaan. Benda istiamah, semua nama Asmaul Husna itu berisi nama-nama Allah yang penuh kasih sayang, sampai pada nama yang artinya Allah Maha Memaksa, kemudian Allah Al-Mani Al-Dhar ya. Mungkin dari sekian banyak Asmaul Husna yang di 99 ya yang biasa di Al-Quran, itu ada dua nama mungkin ya, Al-Mani dan Al-Dhar, Maha menolak atau melarang, dan satu lagi Al-Dhar, Maha pemberi bahaya. Dua itu yang insya Allah ya semuanya ya bisa menjelaskan ke anak. Nah ini
Bunda Istiamah bagaimana menjelaskan dengan sifat Allah yang itu agar anak merasakan semua bahwa Asmaul Husna itu adalah berisi kasih sayang Allah semua. Mungkin dua nama itu, Al-Mani dan Al-Tar ya, maha menolak atau melarang dan maha pemberi bahaya. Cara menjelaskan ke anaknya itu seperti apa? Iya. Jadi justru itu adalah bentuk satu kasih sayang Allah ya. Ketika Allah Al-Mani yang menolak bahaya ya, dan Ador yang memberikan bahaya ya. Jadi segala sesuatu itu kan semuanya atas izin Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh kan gitu ya, kecuali atas izin Allah. Ya. Daun jatuh aja tuh udah dengan izin Allah, udah takdirnya Allah. Apalagi yang lainnya. Begitu juga semuanya ya. Kadang kita menerima takdir baik dan kadang takdir yang nggak baik ya menurut kita gitu kan. Yang menurut kita tuh takdir tuh nggak enak gitu kan. Kita pengen semuanya tuh enak, seneng gitu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu kan. Kita pasti akan merasakan diuji dengan kelaparan, ketakutan, kesedihan gitu kan ya, kehilangan. Itu kan dalam Al-Qur'an ini ada ya, bahwa kita semuanya tuh akan merasakan itu gitu, kelaparan, kesedihan. Ya nggak mungkin ada orang yang lempeng, ada hidupnya bahagia terus gitu kan, nggak ada ujiannya, nggak ada kehilangannya, tuh nggak mungkin gitu kan, karena itu udah dalam Al-Quran Allah katakan seperti itu. Setiap kita ada bagiannya gitu kan, ada kesedihannya masing-masing, tinggal bagaimana kita mensikapinya ya. Ketika kita ikhlas menerima setiap takdir Allah ya, baik itu yang baik maupun yang menurut kita tuh nggak enak gitu kan, kita ikhlas ridho menerima ya semua ketentuan Allah ya, maka kita akan bahagia bersyukur. Nah tadi kan Allah yang menghalangi, yang melarang terjadinya sesuatu gitu. Kita lihat ya betapa banyak ya kita nih, kita pasti merasakan betapa banyak kita ditolong oleh Allah. Mau jatuh, alhamdulillah nggak jadi jatuh. Mau ketabrak, alhamdulillah nggak jadi ketabrak, gitu kan ya? Itu kan adalah bentuk perlindungan Allah. Atau misalnya memang udah qadarullah terjadi kecelakaan, kita jatuh terguling-guling. Nah, itu kan berarti ad-dhar ya, dengan izin Allah memang kita terjadi kecelakaan, gitu kan? Atau misalnya tadi al-mani, Allah yang akan menghalangi kita dari kecelakaan, gitu. Ya. Jadi semuanya itu atas dengan izin Allah gitu. Ya, paham nggak maksud saya Ustazah? Ya, jadi Paham. jadi al-mani Allah yang menolak ya. Kita kayak doakan, kita punya, ada kalau di masyarakat ada doa tolak bala gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi Allah yang al-mani. Nah, di situ kita minta doa tolak bala itu dengan mengulang-ulang Asmaul Husna yang al-mani, ya mani, ya mani, ya mani, ya, bahwa Allah yang akan menolak bala gitu kan, menolak. Kemudian yaldor itu ketika misalnya kita sudah tertimpa gitu ya, ketika kita sudah tertimpa kita memahami ya memang ini udah takdirnya Allah gitu. Ya, kita melihat bagaimana ya mani, ya, bagaimana Allah melindungi masjid di Aceh ketika terjadi tsunami gitu kan, tahu ya, ketika terjadi tsunami di Aceh kan, gempa tsunami besar 2005, semuanya hancur habis, tapi betapa Allah mani, Allah menjaga masjid-masjid itu dari air tsunami, Allah jaga, mani. Tapi untuk yang kesapu ya Allah ya dhar, Allah yang mengizinkan mereka itu kena situ gitu. Ya mungkin itu yang saya pahami Ustazah ya. Jadi kita menempatkan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kondisi. Ya begitu juga sifat-sifat dan asmaul husna itu di biasanya diletakkan sesuai dengan kondisi ayat-ayatnya gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan ayat itu bercerita tentang dosa, maka Allah mengakhiri ayatnya dengan ya afun, gofur gitu kan.
Allah itu yang maha pemaaf, yang maha pengampun, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya gitu. Karena memang Asmaul Husna itu kan dihimpun dari Al-Qur'an, diambil. Nah, tadi yang membuat kita kadang nggak paham karena ayat Asmaul Husna itu dilepas dari ayat-ayatnya gitu kan ya. Ngerti nggak? Jadi diambil terlepas dari ayat-ayatnya gitu. Nah, kalau kita kembalikan lagi, kita rujuk lagi ke ayatnya, baru kita paham maksudnya. Ya, gitu ya, Bunda Isti ya. Jadi ketika kita memahami ini, cari ayatnya yang ada Asmaul Husna itu, mani sama dor. Nanti pasti ketemu maksudnya di situ, di ayatnya. Jadi jangan dilepas dari ayatnya gitu. Begitu ya, karena kan yang menghimpun ini adalah ulama gitu kan, yang menghimpun Asmaul Husna ini ulama, diambil dari Al-Quran gitu. Nah, dicopot-copot. Nah, kadang yang membuat kita nggak mengerti karena kita nggak melihat ayatnya gitu. Nah, ketika kita merujuk ke ayatnya kembali, baru kita bisa paham, oh begini maksudnya gitu. Gitu Bunda Isti ya, jadi dilihat dulu ayatnya. Nah, di mana ada sini dan di mana ada sifat odor ya di dalam Al-Qur'an. Nah, insya Allah kita bisa paham. Gitu Ustazah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir ya. Pada dasarnya memang semuanya pasti baik ya. Tadi dah kan tadi Bunda Istiamah paham insyaallah. Terkait mungkin dan pertanyaan ya Istiamah lebih menambahkan ada orang yang harus butuh pembuktian dulu seperti yang terjadi pada Arab Baduy ya, menyuruh Nabi bisa memanggil pohon itu datang, kemudian atas izin Allah pohon itu mendekat baru beriman. Ada juga yang beriman tidak butuh pembuktian seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu mah bukan pertanyaan ya, Bunda Istiamah, hanya tambahan saja. Ya, insya Allah setiap kita juga insya Allah ya ini punya versi masing-masing. Memang harus ditelusuri betul-betul baru oh iya saya beriman gitu. Ada yang memang ketika hati nuraninya sudah betul-betul tersentuh seperti Abu Bakar, tidak butuh pembuktian karena pasti benar gitu ya. Hati nuraninya dari yang terdalam sudah tidak butuh bukti bahwa itu benar karena memang hatinya pun sudah berkata bahwa itu pasti benar gitu ya. Tidak pernah salah kalau semuanya yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah gitu. Baik, alhamdulillah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi, tafadhol, baik sesuai tema ataupun tidak. Kalau tidak ada mungkin ditutup ya Mi ya. Karena waktu sudah menunjukkan 7.16 juga, khawatir ada yang beraktivitas yang lainnya. Setelah ini dipersilakan. Baik, alhamdulillah acara demi acara selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Sarian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon bukan minta maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Mungkin sebelum tutup